Ngomongin tentang ekonomi syariah, riba mungkin jadi salah satu istilah yang paling familiar buat kebanyakan orang. Ditambah sekarang, banyak banget produk-produk syariah yang ditawarin dari mulai bank, asuransi, investasi, sampai perumahan. Dan salah satu nilai jual dari produk-produk ini, mereka mengklaim bahwa produk yang mereka tawarin bebas bunga alias tanpa riba. Nah, tapi kira-kira lu sendiri tahu nggak sih sebenarnya riba itu apa? Apakah riba itu sama dengan bunga? Atau kayak gimana sih contoh sehari-harinya? Oke gengs, gak perlu basa-basi lagi, let's find out. Kalau di episode kali ini, dan ini adalah episode perdana, kita bakal cari tahu hal-hal mendasar dan penting tentang riba. Dan kita bakal bahas itu mulai dari pengertiannya dulu, terus nanti ada jenis-jenis riba secara umum. Jadi riba itu nggak satu, ada beberapa jenisnya. Dan contohnya, dalam sehari-hari kita tuh kayak gimana sih yang bisa kita temuin? Nah, itu nanti kita bakal bahas di sini hari ini. Oke, ayo kita mulai dari cari tahu dulu apa sih definisi dari riba. Oke, kata riba itu sendiri asalnya dari bahasa Arab nih guys, yang secara etimologis artinya itu bertambah atau tumbuh. Jadi dasarnya segala sesuatu yang bertambah dalam bahasa Arab itu disebut dengan riba. Jadi kalau secara etimologis, riba itu nggak berarti bunga, tapi sesuatu yang tumbuh secara general, apapun itu. Nah, adapun kalau misalkan menurut istilah, itu menurut Imam Hambali, riba itu artinya adalah tambahan pada barang-barang tertentu. Tambahan pada barang-barang tertentu. Dan kalau menurut Imam Hanafi, riba itu adalah tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Transaksi harta dengan harta. Nah, dari dua pertanyaan ini sebenarnya juga nanti bakal nyambung sama beberapa jenis riba gitu. Dimana nanti kita bakal bahas lebih dalam di jenis-jenisnya. Nah, adapun sebelum itu, dalil penghalaman riba itu bisa kita temuin di beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya ada di surat Al-Imran ayat 130, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Lalu di surat selanjutnya ada di surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini termasuk salah satu ayat yang paling menarik menurut gue pribadi, karenanya nanti mungkin gue bakal coba bahas atau bikin konten khusus terkait dengan ayat ini. Dan menurut gue ini relevan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di ayat selanjutnya, itu masih di surat Al-Baqarah di ayat 278-279, di mana artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizolimi, dirugikan. Nah, dari surat Al-Baqarah ayat 278-279 ini, kita bisa tahu bahwa Allah secara jelas dan tegas itu memerintahkan kita untuk meninggalkan riba. Jika kita memang orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan jika kita masih saja memakan riba dan tidak mengindahkan larangannya, itu sama aja kita mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebegitu seriusnya konsekuensi dan ketegasan Allah di sini menyatakan kita untuk meninggalkan sisa riba. Dan di sini juga disebutkan bahwa sebenarnya ketika kita meninggalkan riba itu juga cara untuk menghindari diri kita untuk berbuat zolim terhadap diri kita, dan tentunya juga tidak berbuat zolim atau ngerugiin orang lain. Nah, sedikit info juga, kalau ayat ini juga adalah ayat atau dalil terakhir yang Allah turunkan terkait dengan larangan riba. Dan ini adalah yang menjadi ayat yang paling tegas melarang riba, semua jenis riba. Jadi ayat-ayat dan larangan tentang riba ini itu diturunkan secara bertahap dalam Al-Quran sesuai dengan masa dan keadaan pada saat ayat itu diturunkan. Jadi ayatnya itu turun satu persatu, semakin baru itu aturannya lebih tegas lagi. Dan ayat Al-Baqarah 278 sampai 279 ini adalah yang terakhir dan yang paling tegas melarang. Nah, kira-kira kenapa ya Allah turunkan secara bertahap larangannya? Atau kayak gimana sih sebenarnya sejarah dan praktek riba ini? Nah, itu bakal kita bahas di konten yang lain. Tapi itu menarik banget kalau untuk dibahas. Tapi mungkin bukan sekarang, jadi nanti kita bahas di konten selanjutnya. Nah, dalil pengharaman riba ini selain dari ayat Al-Quran juga sumbernya berasal dari hadis. Salah satu hadis yang mungkin cukup terkenal itu adalah hadis riwayat Tabrani, di mana hadisnya dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, meskipun hadis ini sebenarnya ada yang menyatakan lemah, ada juga yang menyatakan nggak lemah, tapi hal yang bisa kita dapat dari sini adalah bahwa dosa dari riba ini yang paling ringan aja
itu sama dengan menjinai ibu kandungnya. Jadi sebegitu seriusnya dosa orang-orang yang memakan riba. Nah, adapun hadis lainnya itu adalah hadis dari Imam Muslim yang meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda mereka semua sama. Nah, di sini juga kita bisa tahu bahwa ternyata dosa riba ini juga nggak hanya berlaku buat orang yang memang memakan riba, yang memberi riba doang, tapi bahkan sampai yang nulis, sampai orang yang jadi saksi, itu dosanya sama, mereka semuanya sama. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi memang riba ini sebegitu seriusnya, bahkan orang-orang yang mungkin secara tidak langsung juga terlibat itu dosanya sama. Jadi sebegitu harusnya kita menghindari riba, ditegasin dalam hadis ini. Nah, adapun di Indonesia sendiri, salah satu ijma atau kesepakatan ulama yang menyinggung tentang riba itu ada di Ijma Ulama Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Nah, balik ke pertanyaan yang paling awal tadi, apakah riba itu sama dengan bunga? Atau misalnya pertanyaannya dibalik, apakah bunga itu sama dengan riba? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu nih, kalau ternyata riba itu ada banyak jenisnya. Dan menurut gue ini adalah bagian yang penting banget untuk kita tahu. Karena apa? Karena ini bisa berguna banget buat keseharian kita, sehingga kita bisa menghindari diri kita dari hal-hal yang kemungkinan mendatangkan riba.